Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman mahasiswa? Hari ini dalam mata kuliah ilmu tanah kita ketemu lagi untuk membahas terkait dengan topik proses perkembangan tanah. Nah, tentu dalam proses perkembangan tanah ini kita akan memahami terlebih dahulu bagaimana batuan induk tanah, kemudian terjadinya proses pelapukan dari batuan induk, kemudian melapuk dan akan menjadi batuan induk. Nah, dari bahan induk tanah ini kemudian akan mengalami proses perkembangan tanah dan terakhir akan menjadi tanah. Nah, tentu proses perkembangan tanah ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor-faktor tanah seperti misalnya organisme, iklim, kemudian waktu, dan lain-lainnya. Nah, di dalam kita memahami terkait dengan proses perkembangan tanah, tentu kita akan memahami terkait dengan profil tanah. Nah, coba adik-adik atau teman-teman mahasiswa perhatikan gambar di samping ini. Ini adalah salah satu contoh penampang profil tanah yang diamati secara tegak lurus. Nah, tentu gambar ini menunjukkan ada 6 lapisan-lapisan tanah atau yang dikenal dengan horizon tanah. Nah, yang pertama adalah ada lapisan horizon O. Nah, horizon O ini merupakan horizon yang organik atau horizon organik yang berada di atas permukaan tanah. Nah, horizon O ini terdiri dari yang dikatakan dengan saprik, fibrik, dan humik atau OA, OE, dan OI. Nah, di samping horizon O, yang kedua adalah ada horizon A. Horizon A merupakan horizon tanah yang terdiri dari campuran bahan organik yang di horizon di atasnya dan bahan bermineral. Dan ini warnanya agak gelap dengan lapisan di bawahnya. Nah, tentu horizon A dan O merupakan horizon yang dibutuhkan oleh tanaman untuk bisa berkembang dengan baik. Nah, yang ketiga adalah horizon E. Horizon E di mana terjadi pencucian, kemudian dari pencucian ini akan memaksimumkan terhadap liat, kemudian Fe, Al, dan Bo. Nah, ini warnanya agak lebih pucat dibandingkan dengan horizon di atasnya. Yang keempat adalah horizon B. Horizon B adalah terbentuk karena proses pengendapan dan pencucian yang terdiri dari horizon BO, kemudian ada juga BW, ada juga BS, ada BT, ada BH, dan ada BSS. Nah, itu horizon B. Nah, yang kelima adalah horizon C. Nah, horizon C merupakan horizon berbentuk bahan induk sedikit terlapuk sehingga lunak dan dapat ditembus oleh akar tanaman. Nah, dari kelima itu yang terakhir yang keenam adalah horizon R. Horizon R merupakan batuan keras yang belum dilapuk dan ini merupakan horizon yang tidak dapat ditembus oleh akar tanaman. Nah, coba kalian perhatikan kembali, ini adalah profil penampang yang terdiri dari dua jenis lapisan tanah atau dua jenis tanah. Coba kalian perhatikan lapisan-lapisan apa yang terbentuk. Nah, tentu di gambar pertama kalian akan melihat ada lapisan O atau horizon O, kemudian ada horizon A, kemudian ada horizon E, kemudian ada horizon B, dan kemudian ada horizon C yang terakhir. Nah, perhatikan gambar di sampingnya di gambar yang kedua. Nah, tentu yang terbentuk kalau kita melakukan irisan melintang pada tanah, yang terbentuk adalah horizon O, kemudian ada horizon A, ada E, kemudian ada horizon BT, dan yang terakhir adalah horizon R. Nah, tentu dua gambar ini memiliki perbedaan terhadap lapisan-lapisan itu. Yang berbeda adalah misalnya di horizon B dan BT, kemudian yang gambar kedua langsung terdapat horizon R, sedangkan gambar pertama adalah masih
horizon C. Nah, ini mengindikasikan adanya karakteristik dan ciri yang berbeda dari setiap tanah yang kita jumpai atau kita analisis dalam satuan lahan. Nah, kemudian coba perhatikan kembali gambar berikut ini. Dari 6 lapisan horizon itu, perhatikan berapa ketebalan dari tanah tersebut. Nah, dalam kita memahami ilmu tanah dan proses perkembangan tanah, tentu lapisan ini atau yang dikatakan dengan soil kurang lebih setebal 3 meter. Nah, selebihnya itu adalah batuan. Nah, dari horizon O, kemudian horizon A dan horizon E ini merupakan zona leaching atau yang dikenal dengan zona pencucian. Nah, kemudian horizon B itu dikenal dengan zona akumulasi. Bisa juga akumulasi antara E, kemudian B, dan selebihnya. Nah, yang terakhir itu adalah C dan R. Nah, ini merupakan bentuk dari batuan ketika kita mengamati tentang profil penampang tanah. Nah, sehingga itu kesimpulan dari materi tentang proses perkembangan tanah ini adalah bahwa profil tanah yang berkembang lengkap itu terdiri dari 6 horizon. Pertama horizon O, kemudian A, kemudian B, kemudian E, kemudian C, dan R. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk horizon atau perkembangan profil tanah yang lengkap. Tentu dalam satu analisis tanah, perkembangan profil ini tidak serta-merta menjadi lengkap. Ada juga yang tidak lengkap, misalnya dari horizon O, A, kemudian langsung horizon R dan lain-lainnya. Nah, sehingga semoga teman-teman bisa memahami lebih mendalam terkait dengan proses perkembangan tanah, dan akan kita ketemu dalam pertemuan selanjutnya terkait dengan bagaimana kita lebih memahami ilmu tanah itu sendiri dan bisa memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas atensi kalian. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kalian dan menjadi bahan renungan kita bersama. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.